Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurisi Uritlas Anfinis dan ada rekan saya bernama Jeman. Kami berdua dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil video kami mengenai materi laporan arus kas. Dan materinya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Jeman. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zeman Parnigule dan teman saya Kuresi Pinis. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami laporan arus kas. Pengertian: laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Informasi ini penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan mendapatkan uang dan bagaimana uang tersebut digunakan untuk melakukan bisnis. Laporan arus kas berbeda dengan laporan laba rugi yang bersifat akrual karena hanya mencatat transaksi yang benar melibatkan kas. Tetapi laporan ini memberikan gambaran yang real tentang likuiditas perusahaan dan kemampuan jangka pendeknya untuk memenuhi kewajibannya. Tujuan laporan arus kas. Yang pertama, tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan menilai seberapa baik bisnis dapat menghasilkan uang dari kegiatan operasinya dan menentukan berapa banyak uang yang perlu dikeluarkan di masa mendatang. Yang kedua, laporan arus kas juga digunakan untuk menilai perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang diperoleh dari operasi. Hal ini sangat berguna bagi investor dan kreditor karena memberikan cara yang lebih jelas untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja operasional dalam suatu perusahaan. Komponen utama laporan arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Kegiatan operasi mencakup aktivitas utama perusahaan seperti menjual barang, membayar gaji karyawan, serta membeli bahan baku yang diperlukan. Kegiatan investasi mencakup transaksi terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti membeli gedung, mesin, atau menanamkan modal ke dalam saham perusahaan lain. Sementara itu, kegiatan pembiayaan melibatkan sumber dana yang digunakan perusahaan seperti menerbitkan saham, mengambil pinjaman, dan membayar dividen kepada para pemegang saham. Kemudian metode penyusunan laporan arus kas. Ada 2 cara yang digunakan untuk membuat laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas secara detail berdasarkan kegiatan operasional perusahaan. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan transaksi yang tidak melibatkan uang kas, perubahan piutang, stok barang, serta kewajiban jangka pendek. PSAK merekomendasikan metode langsung karena dinilai lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian dalam metode langsung, secara arus kas mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari kegiatan operasional secara rinci. Contohnya termasuk uang yang diterima pelanggan, uang yang dibayarkan kepada supplier, serta uang yang digunakan untuk biaya operasional. Keuntungan metode ini adalah memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai sumber dan penggunaan uang tunai sebenarnya. Dengan demikian,
Manajemen dapat mengevaluasi secara langsung seberapa baik perusahaan mengelola arus uang operasionalnya. Kemudian, metode tidak langsung dimulai dari laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi. Kemudian laba tersebut diubah lagi dengan menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang tidak berupa uang, seperti penyusutan, amortisasi, serta perubahan nilai aktiva atau kewajiban jangka pendek. Cara ini membantu menjelaskan antara laba bersih dan aliran kas dari operasi perusahaan. Dengan metode ini, orang yang membaca laporan dapat memahami apa saja faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba yang dicatat secara akuntansi dan uang yang benar-benar masuk atau keluar dari perusahaan. Kemudian ada contoh kasus PT Sipangko Jaya. PT Sipangko Jaya mengalami peningkatan jumlah kas dari 3.000 menjadi 8.325 rupiah, sehingga terjadi kenaikan kasus bersih sebesar 5.325 rupiah. Dalam periode yang bersangkutan, perubahan ini berasal dari 3 aktiva utama, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Dari aktiva operasional, perusahaan berhasil menghasilkan kas bersih sebesar 6.825 rupiah. Hal ini didapatkan dari penerimaan dan pelanggan sebesar 69.250 rupiah. Dan pembiayaan kepada pemasok serta karyawan sebesar 60.000 rupiah. Ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan efisien dan menghasilkan arus kas yang positif. Kemudian contoh kasus yang kedua, aktivitas investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi menunjukkan aliran kas keluar sebesar 5.875 rupiah karena perubahan membeli aset tetap dan mengakuisisi perusahaan lain. Meskipun ada penerimaan dan penjualan aset tetap dan wesel tagih, aliran kas negatif ini termasuk dalam kategori konstruktif karena menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang demi pertumbuhan bisnis. Dari sisi pembiayaan, perusahaan mendapatkan aliran kas bersih sebesar 4.375 rupiah, terutama dari penerbitan saham dan pinjaman baru. Namun, sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar dividen dan sewa. Secara keseluruhan, aktivitas pembiayaan membantu memperkuat kondisi kas perusahaan, mendukung rencana ekspansi bisnis di masa depan. Perbandingan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menyajikan detail penerimaan dan pembayaran kas yang sebenarnya, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang yang membaca laporan keuangan. Sementara itu, metode tidak langsung lebih fokus pada hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi. Meskipun PSAK lebih menganjurkan metode langsung, banyak perusahaan yang menggunakan metode tidak langsung karena lebih mudah diterapkan dan datanya lebih mudah didapat dari laporan laba rugi serta neraca yang sudah ada. Kemudian informasi tambahan non-kas. Tidak semua transaksi keuangan melibatkan uang tunai, tetapi tetap harus dicantumkan dalam laporan arus kas. Contohnya adalah pembelian aset melalui sewa guna usaha, perubahan utang menjadi saham, dan pertukaran aset yang bukan uang tunai. Penjelasan mengenai informasi non-kas ini sangat penting agar laporan keuangan
dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih lengkap dan jujur kepada pihak luar seperti investasi dan auditor. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu laporan arus kas menjelaskan dengan jelas bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan uang kas selama satu periode tertentu. Dengan menganalisis arus kas, kita bisa mengetahui seberapa liquid, sehat, dan fleksibel keuangan perusahaan tersebut. PSAK merekomendasikan metode langsung karena lebih memberikan informasi yang jelas. Namun metode tidak langsung masih sering digunakan dalam praktik sehari-hari. Kedua metode tersebut sama-sama penting untuk memahami secara lengkap kinerja keuangan perusahaan. Demikianlah pemaparan materi kami, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.